Sragen pagi ini dan kita akan membahas wujudkan Buleleng sebagai kota cerdas, Smart City. Nanti kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Suarmawan, SSTP MM, dan nanti juga akan ditemani oleh Kabid Infrastruktur Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, Ibu Kunayanti. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, sampaikan melalui line telepon kami di 0362246444 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Kota Singaraja ini merupakan salah satu dari 50 kabupaten kota di Indonesia yang terpilih untuk menjalani program penyusunan Master Plan Smart City bersama Kementerian Kominfo RI. Dan Kota Singaraja saat ini dipersiapkan menjadi Smart City atau kota cerdas bersaing dengan kota-kota besar di Indonesia. Nah, bagaimana mewujudkan Buleleng sebagai kota cerdas Smart City? Hal itu kan kita bahas langsung bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Ketut Suarmawan, SSTP MM, Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Mbak Heni dan selamat pagi juga buat pendengar radio RRI Pro 1 Singaraja dimanapun berada. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua menuju kota cerdas Buleleng tercinta. Kota cerdas, baik. Pak Kadis tidak sendiri, ada Kabid Infrastruktur juga, ada Ibu Kunayanti yang juga hadir pagi ini. Selamat pagi Bu Kunayanti. Selamat pagi Bu. Salam sehat tentunya, terima kasih sudah hadir. Tapi ya sebelum ke kota cerdas, mungkin kita flashback dulu Pak Kadis. Kenapa bisa begitu kota Singaraja ini dipilih begitu Pak Kadis? Apa yang melatar belakangi? Sebenarnya begini, kalau kota cerdas ini merupakan program dari pusat juga. Cuman dipilih beberapa kabupaten kota yang siap untuk menuju kota cerdas. Dalam artian untuk mewujudkan sebuah kota cerdas itu, jadi harus dari pemerintah itu memiliki komitmen. Kemudian ada kesiapan dan planning tertentu yang harus disiapkan oleh pemerintah kabupaten tersebut guna mewujudkan kota cerdas tersebut. Bagi yang nggak siap, ya otomatis mereka nggak akan diberikan kesempatan untuk pendampingan dalam menuju kota cerdas ini. Baik. Ya, karena dalam menuju kota cerdas ini kita juga harus menyiapkan beberapa dokumen-dokumen sebagai perencanaan untuk sekian tahun ke depan dalam bentuk master plan. Ya, ada 4 dokumen yang kita siapkan sebagai panduan nantinya dalam kita mewujudkan kota cerdas di Kabupaten Buleleng. Ada yang dokumen mungkin dalam waktu apa yang harus kita lakukan dalam 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, sampai dengan bahkan nanti 10 tahun ke depan. Nah, kesiapan itulah yang dinilai oleh pemerintah pusat. Dan kemarin kita melakukan atau mengikuti asesmen, menunjukkan diri kita bahwa siap. Kemudian kita juga memiliki beberapa inovasi dan beberapa aplikasi sebagai bentuk pelayanan baik itu kepada internal kita sendiri di pemerintah maupun juga yang terpenting adalah kepada masyarakat, mendekatkan dan memudahkan pelayanan masyarakat itu supaya lebih efektif dan efisien. Artinya Buleleng sudah siap begitu ya? Buleleng sudah siap dan dari asesmen yang sudah dilakukan kita dinyatakan lulus dengan menyingkirkan beberapa kabupaten kota dan kita berhak mendapatkan pendampingan dengan dibiayai langsung tenaga ahlinya dari Kementerian Kominfo RI atau dari pemerintah pusat. Oke, indikatornya apa nih Pak Kadis agar dikatakan kalau Singaraja ini sebagai kota cerdas nantinya begitu? Tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya kota cerdas itu adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan baik di internal kita di pemerintah maupun juga kepada masyarakat. Melakukan atau menerima pelayanan itu secara efektif dan efisien. Dari yang dulunya lama mungkin 10 hari bisa dikejar 1 hari. Bahkan yang 1 hari dalam hitungan jam maupun menit pun juga sudah bisa selesai. Jadi masyarakat tuh gampang untuk mendapatkan pelayanan atau fasilitas dari pemerintah tersebut. Indikatornya satu mungkin dari segi pelayanan. Apakah hanya pelayanan saja atau mungkin dari segi internet yang mencakup semua masyarakat? Itu bagian semuanya. Ya, jadi indikatornya adalah ada smart government dari sisi pemerintahannya, kemudian ada yang smart brandingnya dari segi promosinya, ya. Kemudian ada smart livingnya, ada ya semacam pelayanan kesejahteraan sosialnya, ya. Kemudian ada yang namanya smart environment dari pengelolaan sampahnya, ya. Kita punya yang namanya e-darling. Kemudian ada smart society-nya. Kemudian ada smart society ini lebih kepada tentang aduan-aduan atau laporan-laporan terhadap situasi kita di Kabupaten Buleleng. Kemudian ada smart ekonomi. Ya, itu ada 6 indikator smart yang bisa menjadi sebuah indikator apakah daerah tersebut siap atau tidaknya untuk menuju kota cerdas. Di berbagai bidang ibaratnya begitu berbagai ya Pak bidang Kadis, itu ya? ada.
Baik, tapi kalau membahas semuanya serba digital ibaratnya begitu, Betul. sudah siapkah masyarakat kita mungkin menerima hal itu atau gimana Pak Kadis? Kalau dari sisi masyarakat, ini namanya transisi ya, karena masa atau generasi yang pada saat ini atau dari sisi usianya itu sesuai dengan masing-masing generasinya itu beda-beda. Ada yang lahirnya sebelum generasi XY. Ya kalau saya udah generasi XY ya. Kalau yang sekarang yang lahir itu adalah generasi Z. Artinya dia sudah dari bayi sudah pegang yang namanya Android ya. Lebih lancar daripada kakeknya untuk melakukan interaksi atau membuka yang namanya kanal-kanal di HP. Itu generasi Z ya, udah terbiasa dengan digitalisasi. Nah, ini mungkin yang membedakan antara generasi-generasi tersebut. Jadi tidak semuanya mungkin bisa masyarakat terdigitalisasi. Pasti ada beberapa persen yang masih sifatnya konvensional. Namun yakinlah dengan kondisi kita saat ini, misalnya seperti infrastruktur yang sudah kita bangun, bahkan juga kita mendapatkan BKK dengan total 326 titik free wifi yang menyasar seluruh desa adat. Seluruh desa adat yang ada di Kabupaten Buleleng, kemudian ada yang namanya DTW, puskesmas juga, dan fasilitas umum lainnya, semuanya totalnya 326 yang menyasar ke semua elemen. Desa adat kan kebanyakan dari para penglingsir yang sudah dituakan, yang menjabat dari pengurus. Itu bisa dimanfaatkan oleh mereka-mereka dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Ya. Dan saat ini sudah terpasang Sudah terpasang 326 semuanya yang ada di Kabupaten Buleleng. Baik. Kalau dari segi infrastruktur, kayaknya ini ke Bu Kabid dulu ya Pak Kadis ya. Silakan. Kita buka Kabid dulu ini untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya infrastruktur untuk mendukung Buleleng sebagai smart city ini, Bu Kabid. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Jadi mungkin saya menambahkan sedikit tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Kadis juga. Salah satunya tadi adalah free wifi itu tersebar di seluruh desa se-Kabupaten Buleleng. Itu untuk free wifi. Kemudian kita juga dari pemerintah daerah menyediakan juga internet yang memfasilitasi untuk pemerintahan. Intranet itu kita menyediakan semua internet ini dari Kominfo untuk semua SKPD. Itu adalah untuk juga mendukung pelayanan yang dilakukan oleh OPD-OPD di se-Kabupaten Buleleng. Jadi internetnya difasilitasi melalui Dinas Kominfo. Salah satunya itu adalah untuk pelayanan publik juga seperti yang disampaikan tadi. Itu adalah dari komponen Smart City itu adalah untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut. Jadi dengan peningkatan pelayanan publik otomatis juga ada peningkatan di sektor seperti misalkan di TTW ataupun transaksi digital, itu juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan pemerintah daerah itu sendiri. Jadi otomatis nanti tujuannya juga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Jadi lebih cepat jadinya begitu ya Bu Kabid ya. Tapi Bu, kalau internet sudah kenceng lah ibaratnya, wifi sudah tersedia, servernya gimana Bu? Biasanya itu jadi kendala. Wah, ini karena semakin banyaknya pengguna begitu, jadi servernya kadang ada yang lemot, ada yang kepenuhan atau hal-hal seperti itu gimana Bu? Kalau server tetap sih sudah kita antisipasi melalui Kominfo dan tetap kita pantau. Jadi ada apa namanya? Jadi masing-masing SKPD ada menitipkan server di Dinas Kominfo sendiri untuk meningkatkan pelayanan mereka masing-masing. Jadi itu tetap juga sudah menjadi tugas kami pemantauan untuk selain internet server juga. Jadi mengikuti perkembangan ya Pak Kadis ya jadinya. Betul, jadi saya izin menambahkan terkait dengan server, sampai dengan saat ini kita memiliki server yang cukup memadai. Ya, artinya kalau teman-teman dari SKPD yang lain atau dari OPD yang lain dalam membuat aplikasi, dia menitipkan aplikasinya tersebut di server kami masih bisa menampung. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah ada arahan dari pemerintah pusat bahwasanya dari pemerintah pusat sudah memiliki yang namanya data center atau ruang server yang sudah tersertifikasi, artinya sudah memenuhi syarat dan dia kategorinya tier 4. Tapi sebelumnya saya bilang Bu ini hebat juga, ini sudah mengerti yang namanya server loh. Server itu yang kadang menjadi kendala Pak Kadis gitu. Nah, kita juga mendapatkan free atau ruang untuk bisa menitipkan aplikasi-aplikasi di pemerintah pusat, di pusat data nasional yang masih bisa kita kendalikan dari jarak jauh dari sini. Nah, ini yang namanya kehebatan teknologi. Jadi yang namanya server bagi kami bukan menjadi sebuah kendala lagi dengan adanya solusi bahwasanya pemerintah pusat siap memberikan ruang atau data centernya untuk kita bisa menitipkan beberapa aplikasi-aplikasi ke pusat data nasional di Kementerian Kominfo RI. Ini bagian dari solusi juga sehingga kita tidak perlu banyak ruang server yang kita butuhkan.
kedua. Yang ketiga, di tahun ini Astungkare atas arahan dan petunjuk dan juga bimbingan dari Bapak PJ Bupati Buleleng, dari Bapak Sekda, bahwasanya kami merencanakan untuk memfinishing gedung Kominfo Santi sekaligus juga di dalamnya ada Buleleng Command Center-nya. Termasuk di sana nanti kita siapkan ruang data center yang lebih representatif dibandingkan dengan yang sekarang. Nah, ini wujud komitmen dari pemerintah Kabupaten Buleleng, utamanya dari Bapak PJ Bupati Buleleng, untuk mendigitalisasikan segala bentuk pelayanan, segala bentuk kegiatan, aktivitas dari pemerintah Kabupaten Buleleng menuju kota cerdas dan menuju juga salah satunya sebagai kota pendidikan yang berbasis digital. Digital, semuanya serba digital masalahnya. Jadi itu yang harus diamankan dulu Pak Kadis. Ini keamanannya nanti gimana? Dari sisi keamanan, memang ini tetap menjadi sebuah perhatian bagi kami. Artinya kami akan pelan-pelan juga dari sisi keamanan menyiapkan beberapa permasalahan atau potensi-potensi yang Bisa kemungkinan terjadi, timbul. ya. Karena sisi keamanan dari sisi IT mungkin dimudahkan, Ya. tapi kalau kita dalam salah atau mungkin kita lengah, itu akan menjadi celah bagi para atau orang-orang yang Hacker seperti itu tidak ya. baik seperti hacker itu. Nah, kita berusaha nanti akan mencoba menyiapkan beberapa perangkat-perangkat keamanan, ya bukan hanya dari sisi jaringannya saja, tapi dan juga dari sisi aplikasinya juga. Karena itu jalan masuk dari para hacker itu untuk bisa masuk ke ranah-ranah tersebut. Oke. Ya, mudah-mudahan sih tidak ada yang prinsip atau tidak ada yang nanti yang mencoba untuk memasuk dalam situs-situs kita atau di aplikasi kita, di jaringan kita, dengan menyampaikan bahwasanya kita memiliki niat yang tulus untuk membangun Buleleng sebagai kota digital. Iya, karena semakin pintar biasanya semakin ada celah juga ini Pak Kadis. Tapi kalau melihat Buleleng yang luas begitu Pak Kadis, bagaimana ini menjangkau semuanya begitu? Apakah sampai ke pelosok-pelosok desa dipintarkan atau hanya ruang lingkup di kota Singaraja atau gimana Pak Kadis? Kalau sudah yang namanya kota cerdas, ya kota dalam arti ini kabupaten konteksnya juga ya. Artinya semua sekup itu harus bisa difasilitasi, Mbak. Ya, seperti halnya tadi pelayanan. Contohnya pelayanan KTP, mereka nggak perlu datang ke Capil lagi, dari desanya sendiri udah bisa berurusan, atau minimal sampai di kecamatannya. Ini yang saya bilang. Kemudian terkait dengan jaringan free wifi, itu seluruh desa sudah mendapatkan. Ya, itu sudah seluruh desa mendapatkan. Dari 148 desa kelurahan, nah kita sudah memfasilitasi lewat desa adatnya yang berjumlah 169, berarti lebih dari 168. Saya yakin di masing-masing itu sudah mendapatkan yang namanya jaringan internet. Ya. Kemudian tambahan lagi bahwasanya reformasi atau perubahan yang terjadi di kita sebelumnya nih, kita masih menggunakan jaringan internet itu menggunakan sistem wireless. Jadi pakai tiang itu nanti mengantarkan sinyalnya ke desa-desa tersebut, dan ini biasanya rentan dengan yang namanya gangguan. Misalnya seperti pada saat hujan badai, kemudian angin, itu akan mempengaruhi sinyal. Namun di tahun ini, bahkan dimulai dari tahun lalu sebenarnya, kita sudah menggunakan yang namanya sistem fiber optik. Jadi kita sudah menggelar kabel ke seluruh desa kelurahan yang ada di Buleleng. Jadi sinyalnya akan lebih kuat dan lebih aman. Paling kendalanya adalah kabel putus, ya bisa jadi terputus koneksinya. Dan ini juga lebih aman dan lebih stabil sinyal-sinyal yang bisa didapatkan. Nah, itu kelebihannya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dari mulai tahun lalu sampai dengan sekarang kita sudah menggunakan sistem fiber optik yang lebih canggih lagi dibandingkan dengan sistem wireless yang hanya mengantarkan sinyal dari tower kan. Nah, seperti itu. Baik, berarti SDM Kominfo juga harus tetap solid begitu ya Pak Kadis ya untuk memantau semuanya ini. Harus solid, harus juga memiliki kriteria pendidikan yang linear antara job deskripsinya dengan pendidikannya. Minimal juga dari sisi keahliannya. Dan ini tidak bisa dari Kominfo saja. Dan juga harus didukung oleh tenaga-tenaga IT di masing-masing perangkat daerah. Harapan nantinya juga ke depannya adalah sampai dengan kecamatan dan juga sampai dengan di desa. Nah, itu biasanya di desa Pak Kadis, kan ada yang sudah berumur, apalagi perangkat-perangkat desa yang ada di desa-desa itu kadang kan yang sudah ibaratnya generasi yang sudah lawas begitu ya Pak Kadis ya. Apa ada pembinaan dulu sebelumnya atau gimana Pak Kadis? Dari pemerintah desa juga sadar sendiri dengan kondisi SDM yang dimiliki. Nah, dari mulai tahun ini
Nah, mulai tahun ini mereka sudah melaksanakan seleksi dengan sistem komputerisasi. Ya, oke. Nah, ini salah satu cara untuk merekrut dari tenaga atau SDM di masing-masing desa untuk menghasilkan tenaga yang memang paham dengan IT. Jadi diwajibkan mereka tuh seleksinya selain seleksi secara umum, mereka seleksinya juga seleksi komputer ada. Dan dari pemerintah desa dan juga melalui dinas PMD, pemberdayaan masyarakat desa, memohon bantuan juga kepada Kominfo untuk menggelar yang namanya seleksi melalui sistem komputer. Ya, nah itu bagian dari salah satu untuk meningkatkan SDM mereka di bidang IT atau komputerisasi. Ya, itu udah jalan. Saya yakin arahnya udah mulai ke sana. Ya. Baik, dan masyarakat semoga juga ini bisa memanfaatkan hal ini ya Pak Kadis Sebentar ya. ya. Dan walaupun di awal mungkin agak kaget dengan segala macam digitalisasinya, wah yang biasanya serba manual sekarang serba digital, tapi tentunya ada bimbingan-bimbingan tertentu ya Pak Kadis ya, Iya, betul. untuk menuju ke kota pintar ini. Tapi walaupun Singaraja atau Buleleng ini negara gunungnya yang dulunya ada blank spot lah ya Pak Kadis ya, tapi saat ini tidak, semua sudah terjangkau. Kita sudah ada pendataan dari pemerintah pusat, ya. Artinya melihat dari posisi dari Kabupaten Buleleng yang negara gunung, yang berbukit-bukit, ingat ya, berbukit-bukit ya, bukan berbukit ya. Kalau berbukit berarti sekali aja bukitnya, tapi ini berbukit-bukit, di baliknya bukit masih ada bukit lagi. Nah, itu yang saya bilang. Kalau dari sisi desanya, baik desa adat maupun desa dinasnya, dari titik kantor desanya itu kita sudah tidak ada namanya yang blank spot. Tapi kalau titik-titik tertentu, misalnya ada di dusun tertentu, dusun A, dusun B, dusun C, ya itu masih ada titik-titik yang masih lemah atau masih blank spot. Ya, karena masih di antara bukit ada lembah, itu yang mungkin tidak terjangkau. Nah, itulah kondisi di Kabupaten Buleleng, negara gunung kemudian membentang dari barat ke timur, panjang dan paling luas. Nah, kondisi itu memang ada daerah-daerah titik blank spot. Nah, tapi yakinlah, ya, satu, kita sudah dibangun yang namanya Tower Turiapada. Nah, Tower Turiapada ini sedang proses, mudah-mudahan segera bisa dimanfaatkan, ya, itu bisa nanti mengantarkan atau membawa sinyal. Kalau sumpah bukan dari sinyal pemerintah, minimal dari provider swasta itu bisa memanfaatkan tower tersebut untuk bisa mengirim sinyal ke daerah-daerah yang blank spot tersebut. Itu yang pertama. Ya, karena Tower Turiapada itu selain sebagai pengantar sinyal internet dan juga TV digital. Nah, TV digital aja belum selesai sudah bisa kita manfaatkan, rasakan manfaatnya. Udah yang wilayah kota yang saya bilang sudah bisa nonton siaran langsung tanpa harus diacak. Ya, namun daerah-daerah yang jauh-jauh itu masih belum bisa ya. Nah, itu terkait dengan tower, program dari Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster sedang proses berjalan. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini bagian juga bahwasanya ketika kita bilang siap untuk mengikuti program Kota Cerdas atau Smart City ini, ya, kita bisa menyampaikan bahwasanya ada loh daerah atau titik-titik blank spot. Kurang lebih ada 18 ya. 18 hasil pendataan dari kami yang dikirimkan oleh desa-desa. Nah, itu dari Kementerian Kominfo itu sudah didata, kemudian kita sudah melaksanakan pertemuan di mana di Jakarta yang dihadiri oleh Pak Kabid, Bu Kabid ya. Bu Kabid waktu itu dari kementerian sudah siap untuk membantu 18 titik blank spot tersebut. Jadi ini beririsan antara Smart City yang kita rencanakan dengan titik blank spot, itu bisa nanti diwujudkan dengan atau melalui bantuan dari pemerintah pusat atau Kementerian Kominfo. Ini juga salah satu keuntungan kita salah terpilih, satu keuntungan terpilih, kemudian kita juga bisa menyampaikan bahwasanya ini loh kondisi kita. Bagian dari mendukung Smart City kita tolong dibantu daerah beberapa yang blank spot ini. Gitu. Karena komitmen kita sudah akan menjadikan Kota Singaraja menjadi kota cerdas begitu ya, walaupun ada kendala-kendala yang seperti itu Pak Kadis ya. Betul, pasti ada kendala-kendala yang sifatnya membentur walaupun itu kecil-kecil, ya tetap kita harus antisipasi. Tapi keuntungannya jadi ada bantuan juga begitu. Iya. Baik Pak Kadis, kita akan sapa pendengar juga Pak Kadis ya. Mohon izin ini untuk menyapa melalui line telepon yang sudah ingin ikut bergabung di 24644 pagi ini. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, Pak Narte. Ya, silakan Pak Narte, mungkin ada yang ingin disampaikan niki. Ya, bersua di udara Pak Kadis. Swastiastu Pak Narte. Nggih, siap main tenis. Astung Kari bisa gabung nggih. Iya. Selamat
mudah-mudahan sukses dalam karir dan Buleleng makin maju kan, makin cerdas. Ya, ada istilah dulu dan seterusnya. Syukur Undiksa sudah bisa di sini atas perjuangan kami waktu masih DPRD menjadi tetap di Singaraja, tidak pindah ke UNUD kan itu ya. Karena alasan kami waktu DPR itu pada saudara Bupati, waktu itu istilah kami antara Pemda, DPR dan Bupati, Singaraja adalah kota pendidikan sejak Sunda kecil. Jadi kita pertahankan kota pendidikan dan sekarang ada tambahan kota cerdas. Mudah-mudahan SDM Singaraja, Buleleng dengan ada Undiksa makin berkualitas dan selalu nomor 1 kan gitu ya harapan kita. Nah, saya sering kumpul-kumpul ke tempat-tempat komunitas. Nah, sudah pernah nyarankan, karena pernah dibuka oleh mahasiswa atau siswa saya duduk, Pak, katanya ada WiFi sini, kok tidak ada? Oh, berarti mati, hilang nih, mungkin dikatakan ada, tapi tidak ada, tapi tidak terpantau oleh yang masang. Nah, di mana itu Pak Narte kalau boleh tahu? Nah, artinya ini kan pernah misalnya terjadi misalnya di taman kota, mungkin dia mati atau terganggu sehingga dia gini, tidak ada Pak. Ya saya karena saya tidak buka HP, tidak pakai WiFi kan tidak tahu. Nah, untuk mengantisipasi itu pernah saya nyarankan, bisakah ditulisi oleh atau ada pengenal di sini ada WiFi, apabila istilahnya hilang atau gangguan dapat dihubungi ke call center ini, sehingga si pemakai itu menghubungi mungkin petugas itu, oh ya betul terganggu, cepat diperbaiki atau bagaimana ditinjau. Sehingga karena tidak diketahui ada gangguan, atau mungkinkah ada senternya di Kominfo ini, kantor dinas Kominfo ini memantau, oh di titik ini mati atau terganggu. Itu saran saya pertama. Kedua, apakah yang dikatakan tadi di desa-desa itu ya pegawainya mungkin gaptek dan sudah tua. Saya kan mendengar waktu ini beberapa desa sudah desa digital. Relawan pemuda di Patas atau Tembok juga desa mana, dia mendata desanya itu, potensi desa itu 2 tahun. Setelah interaktif ditanya, oh kami tidak tenaga kontrak honor di desa, tapi kami relawan pemuda desa. Dan akhirnya data potensi desa itu tercover dan menjadi desa digital. Apapun dicari sekarang desa itu dibuka akan ada, termasuk data orang tidak mampu sesuai dengan syarat-syarat tidak mampu dinas sosial itu ada, kalau diminta dia ada. Ini sangat baik. Adakah program dari dinas ini untuk meniru desa itu? Misalnya kalau sekarang tidak boleh diangkat tenaga kontrak, nah ini karena relawan dia apalagi kalau ada tenaga kontrak 2 atau 3, tugasnya adalah mendata potensi desa, sangat baik sekali, sehingga data ini valid, kemudian bisa untuk pembangunan desa dan pembangunan lain-lain untuk berikutnya, artinya bukan untuk desa aja. Jadi saya sarankan apabila tidak bisa tenaga kontrak diangkat oleh pemerintah, itu kan karena ini adalah pemerintah kabupaten dan desa, apakah dana dari desa yang ada atau adat seperti tadi dipakai untuk
membiayai tenaga itu secara keseluruhan. Jangan gini, desa ini ada, desa ini enggak, desa ini enggak ngajukan. Agar semua desa ya Pak Nardi ya. Jadi tadi ogen, jadi ada aturan dari pusat. Sekian, terima kasih Om Santiago. Baik, Rahayu Pak Narte, terima kasih ini sudah bergabung juga bersama kami nggih. Kemudian di WhatsApp ini ada Pak Budi di Bakung. Selamat pagi Bapak narasumber, mengenai beban yang optimal untuk pesawat pemakai internet terutama wifi di tempat umum, apakah ada batas penggunaannya katanya. Kemudian yang kedua, andai kata ada gangguan kerusakan penerimaan pada wifi tersebut, kemana harus diinfokan atau instansi mana yang terkait. Nah, sama mungkin layanan aduannya ya Pak Kadis ya. Tapi sebelum ditanggapi, satu penelpon kembali di 24644. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini Pak Narde. Iya. Ya, silakan Pak Narde. Bu Heni ya. Ya, dengan Heni Pak Narde. Ya, Bu Heni, terima kasih. Nggih. Kalau tadi teman kami Narde. Nggih. Sebaliknya saya Narde. Antara T sama D ya bedanya ya. Rajang semua Pak Narde. Oh, ampura sini niki ampura Bapak narasumber. Inggih. Kalau melalui telepon rupanya tidak kelihatan suaranya, tidak kelihatan suaranya. Tapi suaranya ingat-ingat bedek. Tapi dengan Ibu Heni pasti ingat. Apalagi dengan Ibu Ayu Sundari. Oh iya, baik. Orang-orang yang berkiprah. Nah ini Pak, setelah mendengar itu tertarik saya Pak. Begini Pak, yaitu semakin melekatnya pemanfaatan teknologi di tengah masyarakat juga berdampak pada perubahan kehidupan masyarakat. Dengan Pak keterkaitan yang sangat erat antara teknologi dan penciptaan nilai-nilai budaya yang dalam masyarakat sering disebut dengan teknokultur. Nah, teknokultur itu berkembang di masyarakat, yaitu di mana teknologi informasi dan komunikasi itu membuat informasi dapat disebarluaskan secara real time dengan penyebaran yang sangat cepat. Nah, kondisi ini juga membuat ruang-ruang informasi di masyarakat semakin terbuka. Nah, itu terbuka. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran informasi tersebut sangat rawan dengan adanya munculnya konflik-konflik sosial. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh Bapak. Mudah-mudahan pemikiran saya tidak salah. Nah, konflik-konflik sosial itu jelas akan timbul, yaitu berita-berita bohong, bermuatan bohong, hoax, atau ujaran-ujaran kebencian seperti sekarang yang misalnya masalah Panji Panji Gemilang Nah itu pertanyaan saya Pak. Nah, ini mudah-mudahan yaitu apa yang saya tanyakan ini tidak berbeda. Bagaimana penegakan hukum? Saya karena orang hukum Pak. Bagaimana penegakan hukum konflik sosial di era teknokultur tersebut? Apa ya langkah-langkah Bapak? Seberapa jauh telah dipersiapkan sehingga nantinya konflik sosial ini dapat diredam dengan melalui penegakan hukum? Suksema, terima kasih Bu Eni daripada Bapak Narde. Terima kasih Pak Narde. Baik, Rahayu Pak Narde, suksema niki. Tapi sebelum ditanggapi, mungkin kita akan jeda dulu nggih pendengar Pro 1 RRI Singaraja, nanti akan ditanggapi oleh Pak Kadis dan juga ada Kabid Infrastruktur juga. Dan nanti Anda yang ingin ikut bergabung, nanti bisa ikut bergabung kembali di line telepon kami 24644 atau melalui WhatsApp-nya ya. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1. Apaan ini? Nggak etis banget deh. Apaan sih Kak, sampai segitunya? Ini loh Dek, masa orang lagi upacara mandiin jenazah di videoin, di-share lagi di medsos. Kayak nggak ngertiin perasaan keluarga yang ditinggal aja. Mungkin maksudnya berbagi kesedihan karena kehilangan kali Kak. Tapi nggak gitu juga dong. Cukup dengan menyaksikan sambil mendoakan agar yang meninggal diampuni segala salah dan dosanya, dilapangkan jalannya dan mendapat tempat yang layak di alam sana, serta keluarga yang ditinggal tabah. Mestinya kan begitu.
Tetaplah santun dan beretika dalam bermedia sosial. Aduh, gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran baik di TV maupun radio harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cak Agong Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Sakerti Loke Bali. RRI ada di ujung jari. Saya, Kadis Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat atas diluncurkannya aplikasi RRI Play Go. Ada beragam fitur dan berita terkini, termasuk fitur live chat yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan penyiar, termasuk antar sesama pengguna. Ayo, segera unduh aplikasinya di Google Play Store dan atau di Apple Store. RRI Play Go, smart and friendly. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda kembali bersama kami dalam dialog Hai Bali Keken. Kita masih membahas wujudkan Buleleng sebagai kota cerdas, Smart City. Kita masih bersama Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Suarmawan, dan juga bersama Kabid Infrastruktur Kominfo Santi Buleleng, Ibu Kunayanti. Pak Kadis dan Bu Kunayanti tadi juga pendengar ada yang sudah bergabung bersama kita ya, dan mungkin bisa langsung ditanggapi nih. Tadi ada Pak Narte, ada Pak Narde juga, kemudian di WhatsApp tadi ini bacakan yang Pak Budi di Bakung. Ya, silakan Bu Kuna mungkin duluan Niki, Bu Kunayanti. Baik, terima kasih. Mungkin saya menanggapi tadi dari Pak Narte dulu ya. Atas sarannya mungkin saya ucapkan terima kasih dulu sebelumnya kepada Pak Narde. Tadi disarankan untuk menambahkan call center mungkin atau seperti pengaduan gitu ya untuk ketika ada gangguan wifi di tempat-tempat fasilitas umum. Terima kasih atas masukannya. Mungkin dapat saya sampaikan juga bahwa kalau di taman kota itu kita ada 2 titik free wifi-nya. Itu posisinya di tribun dan juga ada di pasar kuliner. Nah, di sana sudah kita informasikan bahwa di sana ada free wifi. Memang untuk call center sih belum ada, tapi kita menyampaikan di sana ada disupport by Dinas Kominfo Santi. Mungkin nanti bisa dihubungi dulu Dinas Kominfo Santi sambil mungkin nanti kita akan tambahkan juga call center biar lebih detail, langsung bisa menghubungi siapa dari Dinas Kominfo Santi. Layanan aduannya itu. Begitu Bu ya. Layanan. Tapi dapat juga saya sampaikan, mungkin sekalian menanggapi dari Pak Budi juga ini kan berkaitan juga yang di tempat-tempat umum wifi di tempat umum. Untuk free wifi yang terutama Bali Smart Island, kita sudah menambahkan informasi di sana berupa stiker, pemasangan stiker free wifi, termasuk ada call centernya juga. Jadi di sini ada yang dihubungi dari
staf di Dinas Kominfo Santi untuk menyampaikan ketika ada gangguan ataupun hal-hal lainnya yang menyangkut dari pelayanan atau free wifi itu sendiri. Ya. Mungkin sementara itu dulu yang dapat saya tanggapi. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke Pak Kadis dulu nih. Tambahannya Pak Kadis. Ya, baik, terima kasih sarannya dari Pak Narde terkait dengan pemberian ruang informasi ketika nanti ada gangguan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak atau Bu Kabid, itu sebenarnya kita sudah memasang semacam informasi, ya. Cuman memang kita tidak diizinkan untuk membuat yang dalam konteks yang dalam lebih besar, karena itu akan mengganggu estetika dari taman tersebut di mana kita memberikan free wifi. Ya, kemudian call centernya atau aduannya juga kita sudah siapkan, bisa langsung menghubungi ke Kominfo Santi, ya. Cuman tambahannya mungkin perlu kita pertegas lagi, atau mungkin berikan atau kita tempatkan di titik-titik yang strategis biar diketahui bahwasanya di sini ada free wifi. Atau kalau seumpama ada gangguan juga mereka segera bisa melapor. Ya, dan sekarang di tahun ini pun juga kita sedang membangun sebuah sistem juga supaya nanti ada kesempatan atau ada ruang bagi masyarakat untuk mengadukan kalau seumpama ada gangguan dalam bentuk aplikasi mungkin atau yang ringan. Nah, kalau BSI, Bali Smart Island yang ada di desa-desa, programnya dari Provinsi Bali atau Bapak Gubernur itu sudah ada. Ya, memang sudah ada. Nah, terima kasih masukannya. Jadi kita memang sengaja menempatkan di fasilitas-fasilitas umum dengan pertimbangan bahwasanya itu kebanyakan biasanya di sore hari itu digunakan atau di malam hari dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu kondisi kosong internet kita, diam. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan. Contoh kita pasang di Taman Kota Singaraja, ada 2 titik. Sebenarnya 3, karena ada satu lagi CSR dari perusahaan swasta. Perusahaan swasta itu langsung dia memberikan CSR. Kemudian di Taman Bung Karno juga ada. Itu kita berikan 2 titik. 2 titik. Nah, kemudian di Taman Yuwana Asri, nah yang ini mohon maaf, kita sengaja tidak berikan free wifi karena di sana konsepnya adalah untuk anak-anak tuh bermain. Oke, berarti di Banyuasri sebenarnya tidak ada begitu ya Pak Kadis ya? Nanti ada wifi, cuman tidak diberikan untuk free wifi. Wifi itu kita gunakan untuk memantau lewat CCTV aktivitas dari anak-anak itu bermain di sana. Nah, pertimbangan juga dan masukan dari beberapa orang tua, artinya biar orang tua itu fokus untuk mengawasi anak-anaknya bermain. Nah, kalau free wifi nanti bermain, anaknya bermain juga nanti lepas kontrol. Benar. Ada sesuatu dan lain hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian juga berbicara tentang CSR tadi, dari perusahaan swasta ada juga memberikan free wifi juga ke beberapa Bali-Bali Banjar atau fasilitas umum lainnya, kurang lebih ada 68. Ini CSR semua tanpa biaya dari pemerintah. Nah, salah satu penyedia yang memberikan beberapa titik-titik 68 kurang lebih, dan sekarang di tahun ini mungkin nambah menjadi 70 semuanya. Free wifi yang ditaruh di salah satunya di Banjar-Banjar Dinas, Banjar-Banjar adat yang ada di Kabupaten Buleleng. Baik. Lanjut, ini mungkin biar terkait dengan relawan ya. Nah, ini sekiranya apakah mereka itu bisa diangkat beberapa relawan tersebut. Nah, kembali kalau sudah namanya relawan, mereka itu secara terus ikhlas, mereka itu bekerja dan mengabdi, memberikan sumbangsih pemikirannya, termasuk juga tindakannya untuk membantu atau mendigitalisasikan dari desanya tersebut. Apakah ada peluang untuk memberikan mereka semacam pekerjaan? Bisa. Nah, desa itu kan sudah otonomi. Jadi mereka bisa memberikan kebijakan dengan sudah tentunya mereka melakukan musyawarah disepakati oleh BPD-nya, Badan Pemasyarakatan Desanya. Nah, mereka berdiskusi di sana apakah membutuhkan tenaga ini atau tidak. Namun yang pasti dari pemerintah Provinsi Bali, contohnya dia sudah beliau sudah membuat program untuk para penyuluh bahasa Bali. Nah, mungkin program seperti itu apakah bisa dibuatkan lagi? Mudah-mudahan nanti bisa. Kalau tidak, di masing-masing desa itu sudah ada dan itu dibolehkan sesuai dengan Permendagri-nya.
Ya. Tapi sekarang mau tidak Mau di desanya. desa tersebut. Nah, begitu kan sekarang inisiatif dari desanya, inovasi dari masing-masing desanya. Ada ruang-ruang atau kebebasan tertentu sesuai dengan regulasi di Permendagrinya itu diizinkan untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang sudah tentu harus berdasarkan musyawarah di desanya tersebut. Oke, baik. Ya. Dan Singaraja bukan hanya kota pendidikan saja, tapi nanti menjadi kota pintar, kota cerdas ya, Pak Kadis ya. Dan Pak Narde ini belum nih. Iya, Pak Narde. Biar nanya nanti ya. Baik. Pak Narde juga sukseme ini. Beliau juga sangat perhatian sekali dengan teknokulturnya ini. Memang beberapa kejadian-kejadian sampai dengan saat ini banyak digitalisasi atau teknologi itu disalahgunakan. Ya. Yang namanya kehidupan, yang namanya perubahan itu tidak lepas dengan namanya positif dan negatif. Dan teknologi juga bagikan pisau juga yang bermata dua, satu sisi positif, satu sisi pasti akan negatif. Ya, mungkin tergantung dari kita cara menggunakannya dan bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada anak kita di lingkup terkecil terlebih dahulu agar menggunakan teknologi itu secara baik dan benar. Ya, secara baik dan benar. Nah, dari lingkungan keluarga, dari pemerintah, dan juga kita dari Dinas Kominfo Santi sifatnya juga bisa yang namanya mengantisipasi beberapa kejadian-kejadian atau berita-berita hoax tersebut. Kita klarifikasi, kemudian kita nyatakan itu hoax atau disinformasi dan lain sebagainya. Termasuk kemarin yang terbaru adalah itu berita tahun 2018, kemudian diungkap lagi, kemudian di-share kembali seakan-akan kejadiannya di Gilimanuk. Nah, Gilimanuk kan dalam kondisi buka tutup penyeberangannya. Nah, itu yang bikin resah dan segera kita klarifikasi. Dan itu kita memang sebatas itu yang bisa kita lakukan supaya nanti mereka tidak terlalu banyak menyebar. Kita cut dengan informasi-informasi yang positif. Dan dari teman-teman, dari masyarakat diharapkan tolong sharing dulu sebelum share. Nah, itu yang sosialisasi yang harus kita lakukan secara masif. Baik dari tingkat keluarga, dari anak-anak sampai dengan nanti tingkat dewasa sampai sekup yang lebih luas di kabupaten kota. Baik. Ya, seperti itu. Dan terkait dengan regulasi itu ada undang-undang ITE-nya. Undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008. Di sana ada aturan-aturan atau mungkin yang kaitannya dengan pidana juga kalau sampai itu menyalahgunakan yang namanya teknologi. Sebenarnya sudah ada begitu. Jadi hati-hati untuk pengguna ya. Dan ada yang menanyakan juga terkait tantangan dan peluang smart city. Apa keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat Buleleng begitu. Dan kemudian di WhatsApp kembali Pak Kadis, komitmen pemimpin daerah semuanya agar berkelanjutan, bukan saat ini saja semangatnya, tapi berkelanjutan ke depannya seperti apa yang dipersiapkan begitu. Baik, satu penelpon mungkin bisa Pak Kadis ya. Kita izin menyapa dulu. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Gus. Menuju ke Bapak narasumber ya. Singkat saja nih. Siap. Tadi senior saya sudah masuk. Pak Narde. Selamat pagi Pak Narde ya. Semoga sehat beliau. Begini Pak Kadis, saya memang termasuk orang yang tidak beruntung Pak Kadis. Mengapa saya dikatakan saya tidak beruntung menikmati teknologi yang sangat tinggi ini, sangat luar biasa sekali. Sudah ketinggalan oleh saya. Justru pada kondisi ini saya tidak beruntung. Nah, oleh karena itulah saya di dalam situasi kondisi ini ada suatu ketentuan aturan dalam aktivitas pelayanan teknologi dan informasi di dalam penyandang pendapat Undang-Undang Nomor 11 2016 ini dituangkan sudah di Indonesia. Saya ikut ke DPR RI Komisi 8 membahas masalah ini, ya khusus penyandang disabilitas ini, termasuk tunanetra khususnya tuli bisu. Tuli tapi bisu, tapi ada tunanetra, bukan sulit sekali ini. Nah, apalagi saya termasuk tunanetra, pendengaran saya sudah setengah-setengah, sudah hampir tuli bisu. Tapi ini syukur bisa ngomong. Saya pakai alat pendengar ini, saya bisa dengar RI pakai alat handset saya ini. Nah, ini aktivitas pelayanan publik aja pada aktivitas pelayanan publik teknologi dan informasi melalui audio video ini. Nah, ada sekarang ada ketentuan teman-teman penyandang tunanetra usianya sangat bagus sekali sekarang dididik, dilatih ya dari SD itu di SD ya celah luar biasa ya dididik untuk melakukan latihan ini.
luar biasa. Kemarin saya musab ya tunanetra ini di Prajawinangun nih. Teman-teman adik di bawah ini yang pendidikannya hebat-hebat betul. Saya merasa bangga juga ini. Saya bilang di sini menyampaikan Bapak, mudah-mudahan Bapak punya relawan-relawan, siapa tahu Bapak anak buahnya ini membantu teman-teman yang tidak beruntung ini di mana pun berada, tidak diberikan pelayanan fasilitas yang terbaik kepada yang bersangkutan. Ikut juga menikmati bagaimana sarannya ini. Saya terus-terusan saya terharu dan sedih sekali Pak Kadis. Tapi syukur bisa dengar melalui Ensat saya bagi radio RRI dari apapun lari ini berikan pelayanan fasilitas video-video ini dari suara ini Pak Kadis. Selamat berjuang Pak Kadis. Semoga sehat semua. Semoga saya bisa bertemu Pak Kadis dimanapun ada ketemu, tolong disapa saya. Kalau saya menyapa Bapak tak mungkin Pak Kadis sama Ibu Kabit ini. Selamat bekerja, selamat berjuang. Semoga Belalang semakin maju dan Bali Indonesia termasuk dalam hal ini penyandang disabilitas kita ikut kita menikmati ini. Terima kasih. Suksema Bapak. Santi Om Rahayu. Rahayu, suksema Pak Gus Maung Ring Mayong. Nah ini juga rekan-rekan disabilitas juga agar bisa menikmati Singaraja yang kota cerdasnya begitu. Baik, kita tanggapi dulu Pak Kadis. Silahkan Niki. Baik, sarang Bapak Gus di Mayong. Sebenarnya perhatian pemerintah itu sudah ada dari sejak dulu, dan perlu saya sampaikan juga dengan Pak Gusnya bahwasanya kita udah sering ketemu dulu waktu saya masih di protokol. Ya. Baik. Karena Pak Gus Mawang juga dulu kan sempat bertugas begitu ya. Iya. Jadi di kantor-kantor terutama itu sudah ada beberapa perhatian terhadap kaum disabilitas. Baik, mungkin dilanjutkan sama Bu Kabit dulu nih, silakan Ibu. Baik. Untuk pelayanan untuk disabilitas Ibu, seperti apa bantuannya? Untuk pelayanan disabilitas, mungkin sempat saya menambahkan ya sedikit dari Bapak Kadis. Kalau kemarin sebenarnya tempat juga ada kita kerjasama ya, salah satu desa dengan suatu organisasi. Di sana juga salah satunya adalah membantu dari penyandang disabilitas ini untuk mengenai digitalisasi. Jadi mereka diberikan pelatihan beberapa hari oleh dari organisasi ini untuk mengenal digitalisasi melalui mungkin kalau yang pembaca layar seperti itu ya Bu ya, ada ya. Malah menerangkan salah satu narasumber yang memang penyandang diabetes juga dia untuk menyemangati nih mereka teman-teman atau yang mengalami disabilitas ini. Dari narasumber ini menyampaikan mungkin dia tidak bisa membaca tapi dengan melalui pendengaran atau sejenis saya mungkin agak lupa, ada seperti kayak aplikasi atau apa yang itu yang diberikan oleh narasumber ini. Itu mungkin salah satu yang sudah sempat disampaikan di salah satu desa. Mungkin ke depannya hal-hal yang seperti itu bisa kita perluas kembali untuk daerah-daerah bisa mendapatkan lagi sejenis pelatihan atau pengenalan yang seperti itu. Mungkin waktu itu beberapa desa saja Bu ya? Iya, ada dilokasikan di satu desa, tapi dengan mendatangkan dari beberapa wilayah yang ada di Buleleng. Baik, berarti mungkin lebih banyak lagi seperti itu ya. Itu merupakan langkah awal ya, langkah awal bagi para kaum disabilitas ini untuk bisa menikmati atau merasakan yang namanya teknologi. Nah, kemungkinan juga akan dibuatkan aplikasi khusus seperti yang disampaikan oleh Bu Kabit tadi. Ini bagian juga nanti untuk mendukung smart city-nya sebenarnya. Nah, ini buat kaum disabilitas apakah bisa menikmati yang namanya teknologi itu. Ya, teknologi tersebut. Namun kembali bahwasanya pemerintah itu tidak pernah diam, tidak pernah pilih kasih. Ya, coba lihat mungkin dari perkantoran secara konvensional buat yang kaum disabilitas yang mungkin tidak bisa jalan itu akan dibuatkan yang namanya ruang
atau jalan yang memang tidak bertangga, khusus yang namanya kursi roda. Hampir di semua kantor-kantor yang baru adalah standarnya seperti itu. Memberikan kesempatan pada kaum-kaum yang disabilitas. Nah, kedepannya nanti mudah-mudahan kita bisa mengawal ini. Bagian dari PR saya juga memberikan kesempatan dan ruang kepada kaum disabilitas untuk bisa menikmati. Ya, perhatian juga tetap kok. Kami kemarin dari sekolah luar biasa itu melaksanakan atau menggelar sebuah kegiatan, kita support. Kita lihat bagaimana semangatnya mereka dalam membuat atau mementaskan sebuah pagelaran-pagelaran seni. Para kaum disabilitas ini ada yang menari dengan pakai kuda. Nah, kedepannya secara teknologi mudah-mudahan bisa kita fasilitasi lebih canggih lagi. Terima kasih Pak dari Mayong, masukannya. Kemudian akan menjadi tadi di catatan buat WhatsApp kami. Bapak, tantangan dan peluang Smart City ini seperti apa yang kontribusinya yang bisa dirasakan oleh masyarakat ke depannya jika Buleleng ini sudah ditetapkan sebagai kota pintar begitu. Nah, Smart City sudah saya sampaikan, kalau Smart City atau kota cerdas itu tanpa didukung oleh semua pihak atau stakeholder itu, ini niscaya nggak bisa akan jalan. Kalau Kominfo saja yang sendiri bergerak nggak mungkin bisa jalan. Harus dari top leadernya sampai dengan yang paling bawah pun harus ikut sehingga ini bisa jalan. Karena yang menikmati atau yang menggunakan nantinya itu adalah pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Dan bagaimana komitmen dari pemerintah sangat-sangat berkomitmen. Dari Bapak PJ Bupati Buleleng memiliki komitmen ketika beliau menduduki jabatan pertamanya di sini di tahun lalu, beliau sudah menggeber dan kemudian sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat luar biasa sekali sampai beliau mendapatkan penghargaan TP2DD secara digitalisasi, kemudian kepegawaian peringkat pertama juga mendapatkan beliau. Nah, di tahun ini pun juga beliau sudah merencanakan yang namanya gedung Kominfo Santi beserta Buleleng Comment Centernya sebagai komitmen dari beliau juga, termasuk juga akan membangun yang namanya Taman Pendidikan Digital. Nah, mudah-mudahan ini segera bisa terrealisasi di tahun ini deh. Itu bukan pusatnya pendidikan digital di Kabupaten Buleleng. Beliau memiliki komitmen yang seperti itu, sangat-sangat antusias sekali. Dan kemarin pada saat pembukaan Smart City di Kabupaten Buleleng yang bertempat di Lovina, ya, pimpinan sendiri langsung membuka acara tersebut dengan dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD yang tidak berhalangan. Seluruh pimpinan OPD hadir. Ini sebagai bentuk atau sebagai bentuk komitmen juga dari pimpinan kita, termasuk juga jajaran dari para OPD untuk mewujudkan Smart City di Kabupaten Buleleng. Semua pihak harus berkontribusi. Ya, gitu. Karena tadi juga masyarakat mengatakan komitmen pimpinan daerah ini agar berkelanjutan begitu Pak Kadis ya. Bukan hanya saat ini saja semangatnya, tapi berkelanjutan ke depannya, karena kalau membahas teknologi itu akan terus berkembang begitu. Betul. Baik, Pak Kadis, ini karena waktu juga, mungkin apa Pak Kadis ke depannya ini untuk mengembangkan Buleleng sebagai kota pendidikan atau kota cerdas, Smart City-nya bukan hanya, kalau dulu julukannya Singaraja kota pendidikan, kalau sekarang ditambah lagi kota cerdas Smart City. Baik, mungkin dari Ibu Kabid dulu ya. Nanti Bu Kabid silahkan dulu Bu Kabid. Baik. Jadi dengan adanya kota cerdas ini, jadi paling enggak kita infrastruktur juga akan semakin meningkat dan memadai, kalau bisa kan terakomodir atau memenuhi di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng, karena itu merupakan salah satu pendukung dari kota cerdas itu sendiri. Kemudian dengan adanya hal tersebut juga seluruh masyarakat Buleleng memanfaatkannya dengan baik, misalkan untuk memperkenalkan potensi daerah masing-masing, kemudian peningkatan dari pelaku usaha untuk memperkenalkan produk-produknya lebih cepat dengan seperti itu. Jadi kemajuan itu bisa sudah mulai dari bawah, dari masyarakat, dan otomatis secara keseluruhan pemerintah Kabupaten Buleleng juga akan lebih maju ya. Dengan konsep kota cerdas ini, harapannya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buleleng itu sendiri. Baik, luar biasa, Singaraja kota cerdas. Pak Kadis, lengkapi dulu ini. Kalau kita sudah memiliki komitmen baik dari pemerintah, dari jajaran kita yang tertinggi, dari pimpinan kita termasuk dari para OPD, yang selanjutnya saya memohon dukungan dan support dari seluruh stakeholder yang terlibat untuk membangun atau mewujudkan kota cerdas di sini, baik dari tingkat
masyarakat maupun juga sampai dengan dari kabupaten maupun sampai dengan dari desa pun sekalian, termasuk juga pelaku-pelaku usaha dan UMKM. Ya, di sini saya meminta bantuan dan supportnya. Mari kita wujudkan kota cerdas atau Buleleng Smart City ini dengan memiliki tujuan-tujuan yang positif untuk membangun di Kabupaten Buleleng. Selain Buleleng, kalau di Bali di mana lagi Pak Karis? Satu lagi Karangasem. Karangasem untuk tahun ini Mendapatkan pendampingan untuk membangun atau membuat dokumen Smart City. Oke. Dan kalau penetapannya sendiri, ini Buleleng Smart City seperti itu, kapan mungkin ada seperti apa Pak Karis? Setelah dokumen selesai, dokumen selesai di tahun di tahun ini, dan jika itu sudah terwujud. Sebenarnya beberapa aplikasi dan kegiatan ini sebenarnya sudah ada. Tinggal kita merangkum apakah ini sudah jalan atau tidak, apakah ini sudah maksimal apa belum, apa yang kurang dari itu. Tinggal nanti memantapkan saja. Dan arah tujuan pembangunan kota cerdas kita ini kemana. Nah, itu bentuk dari Smart City atau master plan yang akan kita buat selama 1 tahun ke depan ini. Dan sekarang masih mempersiapkan hal tersebut begitu Pak Kadis ya? Betul. Baik, semoga dilancarkan. Targetnya kapan Pak Kadis? Targetnya ini dokumen selesai dalam waktu 4 bulan. 4 bulan ini? 4 bulan ini selesai kita pelatihan, kemudian di bulan kelima itu kita sudah terbit dokumennya, ada 4 dokumen. Kemudian di tahun depan kita akan dievaluasi oleh Kementerian Kominfo RI untuk memaparkan bagaimana sih kondisi master plan kita selama kita membuat dokumen-dokumen tersebut. Ya, setelah itu sambil jalan ada pemetaan 1 tahun, kita sudah ada action dari pemerintah pusat akan mengontrol bahwasanya ini loh yang harus kita lakukan paling pertama. Setelah itu baru ada perencanaan 5 tahun, baru setelah itu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Baik, setelah ditetapkan nanti kalau Buleleng sebagai kota cerdas ini juga membranding Singaraja lagi, memperkenalkan Singaraja lebih luas lagi ya Pak Kadis ya? Pastinya. Baik, dan ini juga akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat Buleleng pastinya. Wah, ini perlu dukungan semua stakeholder. Pemerintah sudah siap begitu. Kita sebagai masyarakat ini pendengar Pro 1 RRI Singaraja juga harus mendukung, dan seluruh masyarakat juga memanfaatkan dengan baik momen yang satu ini. Terima kasih banyak Pak Kadis Kominfo Santi Buleleng, Bapak Ketut Suarmawan SST PMM, dan Ibu Kunayanti Kabid Infrastruktur Kominfo Santi Buleleng untuk perbincangan kita pagi hari ini, wujudkan Buleleng sebagai kota cerdas Smart City. Semoga dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan ini berjalan dengan lancar ya Pak Kadis ya. Tanpa hambatan, pastinya hambatan ada tapi bisa dilalui. Bisa kita selesaikan. Baik, terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih juga untuk atensinya. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa.